Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan ini saya ingin menjelaskan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam proses penghinaan kolom ini atau kolom ini sama saja di rumah tinggal Cipaku. Kolom ini berada di lantai dasar. Tadinya rencananya hari ini saya bisa hadir untuk meeting yang sudah di reschedule dari hari Senin, kemudian Rabu dan Jumat ini, tapi berhubung ternyata saya sudah ada schedule lain, insya Allah, maka saya coba jelaskan melalui video ini saja. Baik, kita mulai. Sebelum kolom ini dihilangkan, pertama yang harus kita lakukan adalah mendesain seperti apa bentuk perkuatannya. Opsi yang jelas memungkinkan adalah kalau kolom ini dihilangkan adalah ada kolom baru di sini dan di sini, sehingga otomatis dibutuhkan fondasi baru juga. Maaf, di sini ya, dan di sini, sehingga dibutuhkan fondasi baru juga untuk di sini yang nanti akan terkonek dengan fondasi yang lama. Untuk yang di sini, karena saya lihat dan dapat informasi bahwa fondasi existing masih merupakan trapesium, maka kemungkinan akan ada penambahan borpal dan fondasi baru. Nah, sebelum kolom ini dihilangkan, kita harus mensupport balok-balok ini dan plat ini terlebih dahulu. Jadi akan kita letakkan nanti support WF di sini, di sini, maaf di sini ya, di lantai atas, di sini, dan di sini, dan di sini, di sini, dan di sini. Kemudian kita memerlukan benchmark itu dari lantai di bawahnya ini, dan benchmark ini nanti akan kita letakkan diusahakan lebih tinggi dari tinggi orang atau manusia, sekitar 2 meter atau 2,5 meter, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang yang lewat di sini. 2 benchmark di sini, kemudian di sini nanti kita akan di titik ini, dan titik ini. Nanti kita akan tarik benang yang fungsinya nanti akan mengontrol lendutan, ngecek lendutan ya, di sini pada saat nanti kolom ini dipotong, yaitu di sini terhadap balok ini, dan balok ini. Juga kita akan meletakkan scaffolding di daerah sini, daerah sini, dan daerah sini. Nah, karena benangan di sini lebih tinggi dari tinggi manusia, mungkin diperlukan sebuah media yang memudahkan, atau mungkin di daerah dekatkan dengan scaffolding tersebut, sehingga pada saat nanti kolom ini dibongkar, kita akan selalu mengecek apakah terjadi penurunan atau tidak terhadap balok dan plat yang ada di sini, ya, benangannya ada di sini, di atas lantai ini, di bawah lantai ini benangannya. Oke, nah kita mulai dengan penggalian bore pile, dan pemasangan erection kolom. Nah, secara sambil melaksanakan ini, setelah kolom ini terpasang, kita harapkan diwajibkan juga agar baja untuk menopang balok ini dari panjang ini ke sini sudah ada. Nah, pada saat kolom di bawah lantai ini sudah terpasang, ya, kita pasang balok. Baloknya ada 2 di bawah plat ini, di posisi di sini dan di posisi sini. Ini kolom belum dibongkar ya, balok kita pasang di posisi sini, maaf nih, di posisi sini dan di posisi ini. Nanti kita akan kasih pengaku-pengaku di bawah balok tersebut untuk menopang balok ini, yaitu seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, karena balok ini lebih kecil daripada balok ini, nanti akan kita kasih ganjalan berupa WF, pedestal WF, untuk mencapai sisi muka bawah balok ini. Nah, setelah ini semua terpasang, ya, lendutan semua terpasang, support semua terpasang, kemudian juga scaffolding semua terpasang, benang lendutan semua terpasang, ya, baru kita mulai bongkar kolom ini mulai dari atas. Nah, bagaimanakah bentuk perkuatan ini kita bisa lihat di modeling kurang lebihnya. Nah, inilah modelingnya. Jadi ada single kolom di ujung dan di ujung, kemudian ada double
profil baja. Ya, kolom ini kita kopel. Kemudian kita kasih balok pengaku untuk menopang balok ini. Nah, untuk posisi balok ini yang lebih kecil, ya, kita bisa menambahkan, nanti kita akan tambahkan seperti saya bilang tadi, ganjalan berupa WF karena balok ini lebih kecil, ya, ganjalan berupa WF di atas balok-balok pengaku ini kita ganjal langsung kepada posisi ini, posisi balok yang lebih kecil. Setelah ini semua terpasang rigid, ya, baru kita mulai bongkar kolom ini. Nah, pada saat pembongkaran kolom ini, kita perhatikan sekali lendutan di sini, ya. Kita perhatikan semua lendutan di sini. Kita mulai 10 cm, 10 cm, 10 cm. Beton dagingnya dulu yang kita bongkar, besinya belakangan. Pada saat semua kolom sudah terbongkar hingga mencapai mungkin kurang lebih 50 cm ataupun semeter, besi baru kita putus. Besinya baru kita putus. Besi kolom tersebut. Sambil kita cek selama pembongkaran kolom tersebut apakah aman atau tidak lendutan di sini. Ya, di daerah sini lendutan atau tidak. Kalau aman, kita lanjut sehingga kita potong besi. Besinya pun kita akan potong satu persatu. Ya. Satu dulu kita potong sehingga lepas, satu dulu kita potong hingga lepas, potong dulu hingga selama pemotongan besi ini pun kita harus mengecek lendutan ini. Harapan kita dengan model seperti ini tidak terjadi penurunan secara mendadak. Ya, dengan model seperti ini. Tidak terjadi penurunan secara mendadak. Nah, selama proses pelaksanaan pemotongan kolom, area bangunan gedung tersebut, gedung ini harus clean dan clear. Semua wajib menggunakan APD. Ya, dibutuhkan orang untuk di masing-masing tiap balok ini lendutan, pengecekan lendutan dibutuhkan orang untuk mengecek lendutan dalam proses pemotongan ini. Proses pemotongan ini kita harapkan tidak terlalu lama. Yang terpenting adalah saat beton dikupas dan mempunyai jarak dengan balok atasnya, ya. Saat beton dikupas, beton ini dikupas, beton kolom ini dikupas dan mempunyai jarak dengan atasnya dan sudah melebihi ini, melebihi profil ini, besi mulai dipotong seperti saya bilang tadi, besi mulai dipotong satu persatu. Nah, pada saat sudah kolom posisi berada di sini, ya, berarti ini kolom bisa segera dibongkar dengan baik, perlahan tentunya, sehingga tidak menimbulkan getaran, ya. Nah, pada saat kolom sudah dibongkar semua, kita tetap cek kembali lendutan ini secara berkala. Nah, support-support ini dilepas secara berkala juga. Kita biarkan ini beradaptasi kurang lebih 2 kali 24 jam, baru nanti support scaffolding dan support WRS ini dilepas. Selama proses pelepasan support, benang lendutan ini tetap wajib ada, tetap harus ada. Sehingga selalu dicek apakah terjadi penurunan atau tidak yang signifikan. Nah, kita lepas mungkin 1 hari secara random, WF dan support. Kemudian besoknya lagi WF dan support dan scaffoldingnya. Kemudian besoknya lagi WF dan scaffoldingnya. Terus, nah karena ini dibutuhkan supportnya kurang lebih dilepas mulai 2 kali 24 jam, maka mulai hari ketiga mungkin dilepas satu-satu sehingga memerlukan waktu kurang lebih, kalau di sini ada beberapa titik WF, kurang lebih 5-7 hari ya pelepasan support. Harapan saya benang ini tetap ada biarpun kolom ini sudah dibongkar, ya, tetap ada selama proses ini berlangsung, ya. Nah, setelah waktu pelaksanaan pembongkaran ini, area sini harus clean, ya. Tangga di polish line, security harus jaga di sini, tidak boleh ada yang masuk. Semua barang-barang, tumpukan-tumpukan barang ataupun puing wajib turun waktu proses pemotongan kolom ini, ya, itu wajib turun. Jadi tidak ada apapun yang berada di atasnya, dan orang yang berada di sini wajib saling mengenal. Waktu proses pemotongan wajib saling mengenal dan terverifikasi oleh penanggung jawabnya masing-masing. Nah, setelah semua support dibongkar, diusahakan benang ini tetap ada
dalam waktu jangka panjang untuk mengontrol, ya, untuk mengontrol, tetap mengontrol sehingga benar bangunan ini cukup lama, mungkin sebulan, sehingga benang ini bisa dilepas, atau dalam proses pelaksanaan benang ini titik benchmarknya tetap ada sehingga pada saat dibutuhkan benang ini bisa ditarik kembali. Maaf ya, di sini benangan ini bisa ditarik kembali untuk mengecek apakah masih dalam kondisi normal atau tidak. Nah, demikian. Sekali lagi kita lihat lagi nih. Nah, inilah modelingnya. Opsi yang kami tawarkan untuk perkuatan akibat penghilangan kolom di rumah tinggal Cipaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.